Hai kids, apa kabar semuanya? Kali ini, Great Kids mau ajak kamu untuk melihat dan mengenal salah satu makanan street food yang terkenal dari Bandung loh. Dari sekian banyak street food di Bandung, serabi menjadi salah satu makanan yang ikonik dan wajib dicicipi saat berkunjung ke Kota Kembang ini. Semakin berkembangnya zaman, cita rasa dan tampilan serabi juga semakin berkembang loh, dengan semakin beragamnya topping yang digunakan. Seperti keju, coklat, kismis, atau durian. Nah kids, berikut ini salah satu kedai serabi yang terkenal dan legendaris di kota Bandung. Tepatnya berada di daerah Cihapit, Bandung. Semakin beragam varian rasa, varian serabi tradisional dari kedai ini justru yang paling terkenal, yaitu serabi oncom. Sebelum kita lihat proses pembuatannya, kita ngobrol bareng Ibu Isma, penjual serabi di kedai ini yuk. Teh, ada berapa rasa sih sebenarnya? Kalau rasanya sih yang tradisional cuma oncom sama kinca aja. Kinca itu apa sih? Kinca Ini, tuh ini sama ya, ini? ya gula sama santan. Oh, iya. Dia serabinya yang putih. Yang putih ya, yang polos ya? Iya, yang polos. Terus yang beli orang buat sarapan atau apa sih Teh sebenarnya? Kalau kebanyakannya sih kita buat sarapan. Wah, siapa nih yang pernah coba varian serabi oncom? Nah, setelah ini kita cari tahu tentang sejarah street food di Bandung yuk. Khususnya serabi sama Bapak Fadli Rahman, sejarawan kuliner. Kalau olahan aci itu yang Kang Fadli tahu dari kapan ya Kang sebenarnya? Sekarang wilayah Jawa Barat ini merupakan salah satu produsen ubi kayu atau singkong terbesar di Indonesia. Jadi wajar Besar ya Kang? makanan aci-acian itu begitu Mewah banyak di sini, variasinya. banyak ya? Iya. Tapi ada juga saya ngeliat ini ada surabi. Nah, kalau surabi memang di setiap daerah yang saya tahu beda-beda surabinya. Kalau surabi yang ada di Jawa Barat sendiri seperti apa sih Kang sebenarnya? Karakternya memang beda dengan serabi seperti yang ada di Solo, yang lebih menekankan penggunaan pada bahan baku tepung beras. Kalau di Bandung, khususnya di sini, itu menggunakan kombinasi antara tepung beras dengan tepung terigu. Oke. Ini yang membuat si bentuknya tidak tipis, tidak tebal. terlalu flat. Makanya kalau di serabi di Solo itu digulung ya, karena saking Tipis, flatnya gitu ya, terlalu tipis. Kalau di Bandung lebih tebal teksturnya karena memang menggunakan campuran tepung beras dan tepung terigu. Kalau dari sejarahnya mungkin Kang dari awal sebenarnya kalau surabi itu kan yang hampir beberapa daerah saya pernah nemuin gitu loh. Sebenarnya awalnya siapa yang punya nih Kang? Ya. Apakah dia punya Jawa Tengah, Jawa Barat kah? Apa khusus Jawa memang umumnya? Semua asumsi itu saya dari historisnya saya tidak melihat hubung kaitnya dengan daerah-daerah itu, tapi pengaruh dari luar. Ada yang mengatakan ada surabi itu merupakan pengaruh dari pancake Mirip atau pancake ya? Ya, panekuk dari pengaruh Eropa atau Belanda. Tapi asumsi itu pun patah sebetulnya karena pengaruh dari India ke Nusantara itu juga membawa berbagai pengaruh kuliner. Ya. Salah satunya apem yang juga menurunkan surabi. Ya kalau kita lihat apem dan surabi itu kan mirip ya, saudaraan. Gitu. Dan kalau kita pergi ke daerah Mumbai, India gitu ya, kudapan-kudapan ini ada dijadikan sebagai street food juga gitu ya. Dan pada masa sebelum jauh kolonialisme Eropa datang ke Indonesia gitu, pengaruh itu sudah ada, bahkan dipakai untuk perayaan-perayaan hari raya besar seperti Malam Satu Suro. Sehingga katanya jadi surabi. Suro itu besar. Ya. Besar. Dan ini menunjukkan ada pengaruh India yang membentuk Sesaji karakter gitu. kuliner kita sekarang, bukan hanya yang semula untuk sesaji untuk kegiatan hari raya, tapi sekarang sudah menjadi bagian dari industri kuliner populer di Jawa Barat. Nah, gimana kids? Sekarang sudah semakin tahu kan tentang sejarah street food di Bandung? Apa menu street food yang paling kamu suka nih? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!